saya Salma Juniawati. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai anemia pada anak sekolah dasar untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah epidemiologi penyakit tidak menular. Sebelum membahas mengenai anemia pada anak sekolah dasar, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai anemia. Langsung saja yuk simak penjelasan berikut ini. Kurang darah atau anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat atau ketika sel darah merah tidak berfungsi dengan baik. Akibatnya, organ tubuh tidak mendapat cukup oksigen sehingga membuat penderita anemia pucat dan mudah lelah. Secara garis besar, anemia terjadi karena 3 faktor. Yang pertama yaitu produksi sel darah merah yang kurang. Yang kedua, kehilangan darah secara berlebihan. Dan yang ketiga, hancurnya sel darah merah yang terlalu cepat. Gejala anemia sangat bervariasi, tergantung pada penyebabnya. Penderita anemia bisa mengalami gejala berupa lemas dan cepat lelah, sakit kepala dan pusing, sering mengantuk, misalnya mengantuk setelah makan, kulit terlihat pucat atau kekuningan, detak jantung tidak teratur, napas pendek, nyeri dada, dan dingin di tangan dan kaki. Metode pengobatan anemia tergantung pada jenis anemia yang diderita pasien. Perlu diketahui, pengobatan bagi satu jenis anemia bisa berbahaya bagi anemia jenis yang lain. Oleh karena itu, dokter tidak akan memulai pengobatan sebelum mengetahui penyebabnya dengan pasti. Salah satu contoh pengobatan anemia atau kurang darah berdasarkan jenisnya yaitu anemia akibat kekurangan zat besi. Kondisi ini diatasi dengan mengonsumsi makanan dan suplemen zat besi. Pada kasus yang parah, diperlukan transfusi darah. Beberapa jenis anemia, seperti anemia pada kehamilan dan anemia akibat kekurangan zat besi, dapat dicegah dengan pola makan kaya nutrisi, terutama makanan kaya zat besi dan asam folat, seperti daging, sereal, kacang-kacangan, sayuran berdaun hijau gelap, roti, dan buah-buahan. Selanjutnya yaitu makanan kaya vitamin B12, seperti susu dan produk turunannya, serta makanan berbahan dasar kacang kedelai, seperti tempe dan tahu. Lalu, buah-buahan kaya vitamin C, misalnya jeruk, melon, tomat, dan stroberi. Nah, setelah kita memahami apa itu anemia, mari kita bahas mengenai anemia pada anak sekolah. Salah satu faktor penyebab anak terkena anemia yaitu kekurangan gizi atau nutrisi tertentu, seperti kekurangan zat besi atau vitamin, yaitu asam folat dan vitamin B12. Sebagai contoh kasus, saya mengambil jurnal dengan judul Perilaku Sarapan Pagi Kaitannya dengan Status Gizi dan Anemia pada Anak Sekolah Dasar. Penelitian ini dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu anak sekolah yang bersekolah di sekolah dasar negeri dan sekolah dasar swasta di Kota Kupang. Karakteristik anak yang diamati meliputi jenis kelamin, umur, dan jumlah saudara. Anak dalam penelitian ini berjumlah 645 orang yang terdiri dari 265 anak sekolah di sekolah dasar negeri dan 380 orang anak sekolah di sekolah swasta di Kota Kupang. Hasil dari penelitian tersebut, terdapat perbedaan yang signifikan antara sekolah negeri dan swasta. Ditemukan pada variabel status gizi dengan indikator tinggi badan per umur
dan pada perilaku kebiasaan sarapan pagi. Prevalensi anemia pada anak sekolah dasar di Kota Kupang sebesar 27% yang diukur melalui kadar hemoglobin darah. Kontribusi jumlah saudara, jenis kelamin dan usia lebih tinggi di siswa dengan sarapan rutin. Perbedaan pada variabel status gizi, indikator tinggi badan per umur dengan nilai prevalensi sama dengan 0,034 dan perilaku kebiasaan sarapan pagi dengan nilai prevalensi sama dengan 0,002. Kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu prevalensi anemia pada anak sekolah sebesar 27% dengan prevalensi anemia pada sekolah negeri sebesar 27,5% dan sekolah swasta sebesar 26,6%. Dan tidak ada perbedaan yang signifikan antara kadar hemoglobin darah pada anak yang sekolah di sekolah dasar negeri dan sekolah dasar swasta, yaitu dengan prevalensi sama dengan 0,290. Berdasarkan status gizi dengan indikator tinggi badan menurut umur, terdapat perbedaan yang signifikan antara siswa yang sekolah di sekolah dasar negeri dan sekolah dasar swasta, yaitu dengan prevalensi 0,034. Terdapat hubungan sebagai yang signifikan, yaitu prevalensi sama dengan 0,002 pada kebiasaan sarapan pada siswa yang sekolah di sekolah negeri dan sekolah dasar swasta di Kota Kupang. Sekian penjelasan dari saya mengenai anemia pada anak sekolah. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.